Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Jadi Orde Baru ini berlangsung kurang lebih selama 32 tahun. Orde Baru adalah masa di mana Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Atau Orde Baru itu merupakan koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama. Masa Orde Baru dibedakan menjadi masa transisi, yaitu masa peralihan antara Orde Lama ke Orde Baru. Kemudian 2, stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. 3, integrasi Timur-Timur. Dan 4, dampak pemerintahan Orde Baru. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas masa transisi ini. Masa transisi ditandai dengan adanya aksi-aksi Tritura, keluarnya surat perintah 11 Maret dan dualisme kepemimpinan nasional. Aksi Tritura latar belakangnya peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi dan krisis politik. Aktor dari aksi Tritura yaitu kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia yang tergabung dalam Front Pancasila. Isi Tritura: 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi. Kronologi aksi Tritura. Demonstrasi pertama, gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Pada 12 Januari 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR GR. Pada 24 Februari 1966, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Surat Perintah 11 Maret. Latar belakangnya: aksi demonstrasi menentang pemerintah, demokrasi terpimpin meningkat. Keamanan Presiden Soekarno terancam. Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Isi Surat Perintah 11 Maret. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. 2. Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. 3. Melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Dampak Surat Perintah 11 Maret. Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. 2. Wibawa tentara semakin meningkat karena Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Sebabnya berdasarkan ketetapan nomor
14 garing MPRS garing 1966 dinyatakan apabila Presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat supersemar. 2. Berdasarkan ketetapan nomor 13 garing MPRS garing 1966, MPRS memberikan tugas kepada pengemban mandat supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? 1. Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. 2. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Legend Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. 3. Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. 4. Munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Kronologi pengunduran diri Presiden Soekarno. Pada Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama Pidato Nawaksara. Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui ketetapan nomor 5 garing MPRS garing 1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawabannya pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1 garing Presiden garing 1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. Pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban ketetapan nomor 9 garing MPRS garing 1966, yaitu Legend Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPR sementara. Selanjutnya, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Di akhir materi, sebuah kata mutiara, pemimpin mencapai suksesnya melalui pelayanan kepada orang lain, bukan dengan mengorbankan orang lain. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.